Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mendengungkan terkait dengan aplikasi yang saya angkat terkait buku Lightbooks, yakni platform manajemen dokumentasi teknis modern. Oke, untuk latar belakangnya sendiri dimulai dari keresahan saya pribadi terkait dengan dokumen yang tercecer dan juga keterbatasan ketika menulis di platform-platform kayak Notion atau Google Doc atau apa. Jadi lebih memilih untuk membuat aplikasi sendiri. Apalagi hal ini menunjang untuk dokumentasi teknis di IT. Jadi semacam kayak Sinta highlight, terus embed dokumen atau embed video, nanti seperti itu. Di dalam hal ini nanti akan didukung untuk format Markdown dan juga database-nya persisten dan akses yang aman. Untuk stack stack teknologi stack modernnya yang dipakai adalah React.js yang dibangun menggunakan Vite untuk pluginnya, menggunakan Tailwind CSS untuk UI-nya. Di sini menggunakan versi 3.4. Untuk database-nya menggunakan Supabase biar langsung online ke cloud. Untuk mengenali sintaknya menggunakan Markdown. Untuk HTML yang kompleks ditambahkan dengan plugin GFM dan juga yang lain. Untuk icon-iconnya menggunakan Lucid React. Oke, untuk hierarki foldernya. Jadi Lightbook ini taman not modul ya. Jadi yang di package JSON ini diinstal, ketika npm install, dia nanti akan dibuat otomatis untuk folder not modules. Untuk public ini menyimpan menyimpan file-file publik semacam kayak logo gitu. Untuk src ini menyimpan kode utamanya yakni fjsx, terus juga main.jsx ini memanggil fjsx dan juga styling utamanya index.css. Di sini env-nya untuk menyimpan variabel secret atau bisa disimpan menggunakan GitHub Secret Repository. Untuk gerbang utamanya di index HTML ini, untuk package JSON ini tadi untuk instalasi library atau plugin, untuk post CSS config ini untuk menampilkan hasil dari Tailwind CSS, konfigurasi Tailwind CSS di sini. Tailwind config ini untuk meload ya, menginclude dari Tailwind CSS. Devit ini untuk keperluan untuk deployment. Oke, untuk terkait dengan peran ya, perannya cuma ada dua, yakni sebagai admin dan juga sebagai pengunjung atau guest. Jadi pengunjung itu cuma bisa melihat materi, bisa mencari materi ya, filter sesuai judul ya, dan juga bisa otomatis tanpa perlu untuk membaca dokumentasi manual, nanti dia udah langsung jadi markdown yang enak dibaca. Untuk admin metodenya pastinya bisa manajemen tulisan ya atau materi, bisa melakukan login ya karena ini sudah terautentikasi ke Supabase dan juga database-nya otomatis real time. Ini juga bisa mengatur visibilitas terkait dengan apakah materi ini dipublish ke publik atau disembunyikan untuk sementara. Ini tadi terkait dengan alurnya, jadi admin atau pemilik atau penulis melakukan login dulu menggunakan email dan password yang sudah terdaftar, yang sudah terdaftar. Selanjutnya di dashboard admin, dia bisa melakukan nambah materi, edit atau hapus materi, mengatur visibilitas. Untuk cache, yakni melihat katalog materi, terus bisa mencari materi dan juga membaca materi. Untuk tantangannya sendiri, yakni ketika HTML yang kompleks ya, terus tentunya juga bisa file-file media yang dapat dari internet ya, kayak mengembed video YouTube gitu misalkan, atau
aset-aset dari Google, Google Aset Static itu awal-awal waktu deployment itu nggak muncul. Tapi karena di GitHub sendiri itu cuma dibatasi 500 untuk jam filenya. Nanti cepat di set jadi 1000. Nah, ini juga perlunya juga untuk menginstal plugin Remark GFM-nya lokal ya, biar biar lebih enak untuk tidak dibatasi. Kalau sebelumnya bisa pakai public ya, awalnya itu pakai public ESM yang download library-nya menggunakan file yang dari eksternal atau dari cloud kayak misalkan CTN, Cloudflare kayak gitu. Untuk environment variable-nya bisa menggunakan .env, tapi kalau misalkan menggunakan .env harus di describe di git ignore. Terus jangan lupa nanti dibuat manual ketika clone ya. Terus bisa alternatifnya menggunakan git repository secret. Untuk state yang rusak atau state yang kosong bisa memanipulasi dengan menggunakan data inisial ya, inisial nanti bisa auto setting ke database jika tipenya kosong. Jadi ini untuk skenario ujinya rajin admin, terus cari rutin untuk mengcreate materi, untuk read, untuk delete, untuk responsibilitas. Misalkan masuk masuk admin, terus nanti akan muncul materi baru nanti dia sudah sukses. Terus untuk create materi akan meng-create materi dan meng-create di katalog, terus membuat giting dan kode terrender visual untuk waktu. Oke, nanti kita temukan di bagian akhir. Oke, untuk aplikasinya kita langsung temukan saja. Ini untuk markdown-nya, jadi untuk awalnya, test case awal, kita logiknya. Ini sudah test case awal sudah berhasil. Terus test case 2, misalkan kita mau membaca, ini sudah bisa terbaca dengan baik. Terus case 3, kalau misalkan kita mau menambah materi atau menghapus, ya, misalkan kita menghapus ini. Oke, kita bisa hapus, misalkan kita mau ambil materi baru, kita misalkan mau ambil dari sini ya, template-nya dari Markdown. Nah, terus saja kita kompas, dapat. Nah, bagian kanannya untuk previewnya. Oke, untuk test case untuk pembuatan materi sudah, untuk membaca materi sudah. Terus oke, kita lanjut ke di sisi case. Di sisi case, jadi kalau misalkan kita mau baca ini ya, misalkan, nah ini bisa terbaca, ini bisa langsung audio-nya juga bisa diakses dengan baik. Oke, kalau misalkan mau ganti ke test case terakhir terkait dengan apa dukungan terkait dengan tampilan mobile ini dari awalnya 3 kolom jadi 1 kolom kalau di mobile. Itu kolom tampilan view. Oke, untuk test case-nya berhasil semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk repository-nya bisa diakses di repository saya pribadi. Nanti saya lampirkan di laporan akhir. Kemudian saya akhiri. Assalamualaikum.